Kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MZin yang berbahagia, selamat berjumpa kembali di channel yang mengisahkan peradaban Islam masa lampau. Semoga sahabat MZin dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun, amin ya robbal alamin. Sahabat MZin yang berbahagia, pada kisah kali ini MZin akan membahas tentang keadaan Khalid bin Walid yang menduduki Qinasrin dilanjut sejarah dan latar belakang Antakya berikut penyerahannya yang didasarkan pada perjanjian. Jangan kemana-mana, simak terus kisahnya agar tidak ketinggalan kisah Umar bin Khattab dan mendapatkan manfaatnya. Bagi yang belum subscribe, bisa dicoba untuk subscribe, like dan komen. Sahabat MZin yang berbahagia, Khalid bin Walid menduduki Qinasrin. Sementara ia sedang mengumpulkan berita-berita itu tiba-tiba Khalid muncul di waktu subuh datang dari arah yang tidak diketahuinya. Menas berusaha hendak mencegah kedatangan yang sangat tiba-tiba itu. Tetapi persiapan Khalid sudah matang dan ia menyerang pasukan Romawi dengan segala kekuatannya. Mereka tidak tahan menghadapinya. Bagaimana akan mampu bertahan, sedang nama orang ini saja sudah membuat hati gentar, membuat orang patah semangat. Bagaimana akan bertahan? Berita-berita tentang pasukan muslimin yang sudah menerobos dan membebaskan Damsyik, Hims dan kota penyangga Latakia sudah mendengung-dengung selalu di telinga mereka. Mana mungkin tentara yang kekuatan moralnya sudah hancur akan dapat bertahan? Mereka mencoba hendak melarikan diri, tetapi jalan keluarnya sudah lebih dulu dibendung oleh Khalid, dan pasukannya dengan gencar menggempur mereka dan sebagian besar mereka menemui ajal, termasuk Menas sendiri. Yang lain melarikan diri dan berlindung memperkuat diri di Qinasrin. Tetapi oleh Khalid mereka terus dikejar dan mereka menutup semua pintu. Khalid mengutus orang mengingatkan mereka dengan mengatakan, kalau kalian di awan pun, Allah akan membawa kami kepada kalian, atau membawa kalian turun ke tempat kami. Sesudah benteng-benteng kota itu lama mengadakan perlawanan, akhirnya mereka yakin bahwa memang sudah tak ada jalan lain harus menyerah kepada penakluk Menas dan Theodorus dan semua jenderal Romawi itu, dan mereka meminta damai atas dasar perjanjian Hims. Tetapi Khalid berpendapat akan menghajar mereka atas perlawanan itu. Maka kota harus dihancurkan. Penghuninya lari ke Antakya dengan meninggalkan semua harta, istri dan anak-anaknya diserahkan kepada nasib. Demikian pembebasan kota Qinasrin menurut sumber yang masyhur. Tetapi beberapa sejarawan yang senang pada sastra menambahkan satu peristiwa lagi mengenai Jabalah bin Al-Aiham Al-Ghassani dalam mempertahankan kota ini. Kita tahu bahwa Jabalah adalah raja terakhir Banu Ghassan dari pihak Heraklius, dan dia memang sekutu Romawi yang paling setia. Seperti yang lain, raja-raja Banu Ghassan dan raja-raja Hirah sangat menyukai penyair-penyair Arab. Kedatangan mereka disambut baik dan mereka sangat dihormati. Penyair yang paling mereka sukai dan paling beruntung ialah Hasan bin Sabit Al-Ansari, penyair Rasulullah. Dan memang, madah-madah Hasan sampai sekarang masih sering disebut-sebut sebagai karya syair Arab yang sangat bermutu. Jabalah ini tinggal di Jis Al-Hadid, jembatan besi, di atas sungai Arnot tak jauh dari Antakya tatkala berita-berita mengenai Qinasrin dan pengepungannya disampaikan kepadanya. Ia pergi ke sana untuk meringankan tekanan atas kota dan membantu pasukan garnisun dalam usaha mengalahkan musuh. Sementara ia sedang dalam perjalanan itu, tiba-tiba barisan perintisnya datang membawa orang dari kalangan muslimin dengan menyebutkan bahwa orang ini bernama Said bin Amir al-Khosroji, dan dia masih termasuk anggota keluarga leluhur Jabalah dari kabilah Muzaikiyah, salah satu marga Banu Salabah al-Anko. Ketika mendengar nama Al-Khosroj, Jabalah teringat pada temannya penyair dari Ansor itu. Lah bertanya kepada Said, sejak kapan Anda berpisah dengan dia? Said menjawab dengan mengatakan, belum begitu lama. Ia pernah mengundang saya dalam suatu acara undangan. Dan ia meminta pelayan perempuannya membacakan sebuah sajak mengenai Anda begini, alangkah hebatnya, kelompok mereka berminum-minum suatu hari di Jilakah di zaman dahulu kala anak-anak Jafnah di sekitar makam ayah mereka makam Ibn Maryah al-Jawadi kesayangan. Datang malam hingga anjing-anjing mereka menyalak geram tak lagi bertanya tentang orang banyak yang datang berwajah cemerlang keturunan orang-orang mulia berhidung mancung tingkah asli.
Mendengar itu Jabalah memberinya hadiah dan mengatakan bahwa raja telah mengirimnya sebagai bala bantuan untuk Qin Nasrin, dan memintanya agar Khalid berhati-hati terhadap ketangkasan pasukannya dan ketajaman pedang mereka. Selanjutnya Jabalah dan pasukannya meneruskan perjalanan bersama angkatan bersenjata Romawi dan berjumpa dengan Khalid. Ia nyaris dapat mengalahkannya kalau tidak kemudian datang bala bantuan kepada pasukan muslimin yang dapat mengimbangi mereka. Jabalah dapat dipukul mundur dan kota yang sudah terkepung kini dikuasai. Ada di antara penguasanya yang lari ke Antakya. Ketika Abu Ubaidah datang dengan pasukannya ternyata Khalid sudah mendapat kemenangan. Perjanjian pun diadakan dengan pihak Qin Nasrin atas dasar keamanan dan jizyah, dan mereka supaya merobohkan benteng-benteng dan tembok-tembok yang ada. Orang-orang Arab yang di luar kota mengikuti segala kejadian itu. Mereka berdatangan menyatakan kesetiaan mereka dan banyak pula yang menerima Islam. Mereka yang tetap bertahan dalam agama Nasrani dikenakan jizyah. Cerita tentang Jabalah dan perjalanannya hendak mempertahankan Qin Nasrin ini, menurut hemat saya dapat diterima. Baik Tobari, Ibn Haldun, Ibn Asir, Ibnu Katsir dan sebangsanya tidak menyinggung soal ini, walaupun dalam Fut as-Syam yang dikaitkan kepada Al-Waqidi ada juga menyebutnya. Tetapi sumber yang masyhur yang disebutkan oleh para sejarawan yang dapat dipercaya lebih dapat diterima. Abu Ubaidah melaporkan kepada Umar tentang peranan Khalid bin Walid menumpas Menas dan pasukannya serta serbuannya ke Qin Nasrin yang begitu kuat, dan kata-katanya kepada penguasa-penguasa tempat tersebut, kalau kalian di awan pun, Allah akan membawa kami kepada kalian, atau membawa kalian turun ke tempat kami. Umar kagum sekali dengan kehebatan Khalid dan dalam tugasnya ini ia memang sangat menonjol. Lalu katanya, biarlah Khalid memimpin dirinya sendiri. Semoga Allah memberi rahmat kepada Abu Bakar. Ternyata mengenai orang-orang penting dia lebih tahu dari saya. Kata-kata yang diucapkan Umar ini menunjukkan kepada kita, bahwa masuknya Khalid ke Qin Nasrin merupakan suatu mukjizat melebihi peranannya di Damsyik dan di Hims dan kota-kota lain yang dibebaskan pasukan muslimin sejak Umar menjadi khalifah sampai meninggalnya. Untuk itu, bukti yang paling kuat dan nyata, apa yang kita ketahui tentang Umar dan kesannya yang tidak baik terhadap Khalid, sampai pernah memecatnya dari pimpinan militer saat pertama ia memegang tanggung jawab sebagai Amirul Mukminin. Begitu dalamnya pengaruh peranannya itu dalam hati Umar, sehingga pimpinan Qin Nasrin itu dipercayakan kepada Khalid saat ia menemuinya di Baitul Muqaddas beberapa bulan kemudian. Yang sungguh mengherankan, begitu besar pengaruh peranan Khalid itu dalam hati Amirul Mukminin, dan bahwa Qin Nasrin dijadikan ibu kota wilayah yang luas di sekitarnya, sementara mengenai pembebasan kota itu para sejarawan yang dapat dipercaya tersebut tidak menceritakan lebih terinci dari yang sudah kita lihat. Ikhtisar demikian tidak hanya mengenai Qin Nasrin. Tetapi begitu juga Tobari dan Balazuri dan mereka yang sehaluan dengan kedua sejarawan itu peristiwa yang terjadi dalam pembebasan Syam disinggung demikian singkat tidak sebanding dengan uraian mereka mengenai peristiwa di Irak. Kalaupun ada pertempuran Syar yang mereka jabarkan hanyalah yang berhubungan dengan pertempuran Yarmuk dan pembebasan Baitul Muqaddas, dengan perhatian tertumpu pada pembebasan Damsyik. Pertimbangan mereka bahwa Yarmuk adalah kunci Syam. Sama dengan Qadisiyah sebagai kunci Irak di samping karena Damsyik ibu kota Syam dan Baitul Muqaddas kota Masjidil Aqsa. Sangat kita harapkan sekali sekiranya mereka juga membuat uraian terinci mengenai Qin Nasrin itu, supaya rahasia di balik kata-kata Amirul Mukminin itu dapat kita ungkapkan. Sudah kita sebutkan bahwa penguasa Qin Nasrin mengirim orang kepada Khalid meminta perlindungan keamanan atas dasar perjanjian Hims, dan bahwa Khalid berpendapat akan memberikan pelajaran atas perlawanan mereka itu, maka kota itu pun dihancurkan. Mereka lari ke Antakya. Setelah Abu Ubaidah datang dan mengetahui apa yang mereka minta, menurut hematnya maksud Khalid hendak menghajar mereka jelas adil sekali. Oleh karena itu benteng-benteng dan tembok-tembok kota dihancurkan, kemudian keadilan itu harus diimbangi dengan kasih sayang, maka permintaan para penguasa kota itu dikabulkan dengan memberikan perlindungan keamanan dan perjanjian seperti yang mereka minta. Disebutkan bahwa gereja-gereja dan bangunan-bangunan di kota itu dibagi menjadi separuh bagian untuk muslimin. Bahkan dikatakan bahwa di bagian tanah itu dibangun sebuah masjid dan sisanya dibiarkan untuk para penghuninya seperti semula. Mereka yang tadinya sudah lari ke Antakya kembali lagi dan mereka setuju membayar jizyah. Di bawah pemerintahan Abu Ubaidah hubungan antara warga semua menjadi baik seperti di kota-kota lain yang sudah dibebaskan oleh pasukan muslimin.
Keadilan di antara mereka menjadi dasar persamaan yang sebenarnya serta perlakuan adil terhadap yang lemah dari yang kuat. Sungguh pun begitu, dalam hati mereka masih ada rasa dendam dan dengki, yang membuat mereka melakukan pembangkangan dan muslihat tatkala pasukan muslimin meninggalkan tempat itu menuju ke Halab. Abu Ubaidah mengirim satu pasukan mengepung mereka, merampas sapi dan kambing dari mereka dan mengadakan penjagaan untuk mengukuhkan penyerahan mereka dan menjaga barisan belakang pasukan yang menang. Sesudah merasa aman, Abu Ubaidah pergi keluar kota Halab. Orang-orang Arab luar kota itu dari berbagai golongan datang berkumpul menemuinya. Ia mengadakan perjanjian dengan mereka atas dasar jizyah, sesudah itu ada di antara mereka yang masuk Islam. Abu Ubaidah menugaskan Iyad bin Gam ke Halab dan mengepungnya. Tetapi tak lama para penguasanya meminta damai, padahal benteng-benteng mereka begitu kukuh. Tetapi benteng yang kukuh tak ada artinya jika jiwa sudah lemah dan semangat sudah hilang. Para penguasa Halab sudah melihat apa yang telah terjadi terhadap mereka yang sebelum itu. Perlawanan ternyata tidak membuat pasukan muslimin yang tak pernah takut mati itu mundur, sampai mereka menyerah. Dikatakan bahwa Iyad menerima permintaan mereka untuk berdamai dengan mengadakan perjanjian yang menjamin keselamatan mereka, keluarga, kota, gereja-gereja serta benteng mereka dan menyediakan sebuah tempat bagi pihak muslimin mendirikan masjid. Disebutkan juga, persetujuan untuk membagi tempat-tempat tinggal dan gereja-gereja mereka, dan dikatakan bahwa di kota Halab sudah tak ada orang ketika Abu Ubaidah memasuki kota itu dan para penguasanya sudah pindah ke Antakya. Sesudah diadakan perjanjian damai baru mereka kembali. Antakya, sejarah dan latar belakangnya. Kota Antakya banyak disebut-sebut dalam bab ini. Sebelum ini sudah kita lihat bahwa Heraklius berlindung di kota itu setelah ia dikeluarkan dari Hims menyusul pembebasan Damsyik. Sekarang akan kita lihat Abu Ubaidah sedang menuju ke sana hendak membebaskannya. Tak lama setelah kota itu dibebaskan, Heraklius meninggalkan seluruh kawasan Syam dan kembali ke Konstantinopel. Tak lama kemudian Jabalah bin Alaiham pun bergabung dengan pasukan muslimin dan ikut pergi menghadap Umar di Madinah. Tetapi semua itu bukan hal yang aneh. Sejak dulu sampai pada waktu itu Antakya menjadi ibu kota Imperium Romawi di timur. Dan barulah Konstantinopel setelah itu. Para uskup Romawi lebih menyukai kota ini daripada Iskandariah karena dekatnya dengan mereka serta pertalian mereka yang lebih erat daripada ibu kota Mesir yang dipisahkan oleh lautan dan acap kali memberontak kepada mereka. Oleh karena itu yang menjadi pusat perhatian mereka adalah kota Antakya. Sahabat Mzin yang berbahagia. Demikianlah kisahnya, semoga sahabat Mzin dapat mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Jangan kemana-mana, simak terus kisah berikutnya agar tidak ketinggalan dengan kisah Umar bin Khattab. Bagi yang belum subscribe, bisa langsung klik subscribe, like dan komen. Sahabat Mzin yang berbahagia, terima kasih atas kebersamaannya, dan sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.